warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noviana Wulandari. Saat ini saya mengampu sebagai guru produktif APHP di SMK Negeri 1 Temanggung. Saya juga salah satu peserta pelatihan administrasi dasar Angkatan 9 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil implementasi administrasi dasar di SMK Negeri 1 Temanggung. Pelatihan administrasi dasar memuat 8 materi pokok. Materi yang pertama yaitu penyusunan naskah dinas. Penyusunan naskah dinas di lingkungan instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Pergub nomor 29 tahun 2012 tentang tata naskah dinas. Penyusunan tata naskah dinas di SMK Negeri 1 Temanggung sebagian besar sudah sesuai dengan Pergub nomor 29 tahun 2012. Namun, masih ada yang belum sesuai, yaitu mengenai Kop Naskah Dinas, di mana Kop Naskah Dinas SMK Negeri 1 Temanggung belum mencantumkan alamat website. Selain itu, format laporan dan notulen juga belum sesuai dengan Pergub nomor 29 tahun 2012. Hal ini dikarenakan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Temanggung memiliki pokja yang berbeda-beda, sehingga format laporan dan notulennya pun berbeda-beda. Untuk mengatasi masalah ini, saya berkoordinasi dengan Kepala Tata Usaha untuk memperhatikan kembali dengan seksama pedoman dalam penyusunan naskah dinas pada Pergub nomor 29 tahun 2012 dan melakukan sosialisasi mengenai format tata naskah dinas di lingkungan SMK Negeri 1 Temanggung. Materi yang kedua yaitu pengelolaan kearsipan. Pengelolaan kearsipan suatu instansi diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Pengelolaan kearsipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur arsip agar arsip yang dikelola dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi pemiliknya. Pengelolaan kearsipan di SMK Negeri 1 Temanggung sudah baik, di mana pengarsipan data kepegawaian dilakukan secara manual dan digital. Namun, ada sedikit kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengarsipan, yaitu kurangnya perhatian beberapa guru terhadap pentingnya kegiatan pengarsipan secara digital. Hal ini dikarenakan kurangnya keterampilan guru dalam menggunakan media digital pada kegiatan pengarsipan. Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis bekerja sama dengan petugas pengelola arsip untuk membantu guru yang mengalami kesulitan, sehingga kelengkapan pengarsipan data kepegawaian digital dapat terpenuhi. Materi yang ketiga yaitu pelayanan prima. Pelayanan prima seorang guru adalah konsep pemberian pelayanan berkualitas tinggi dan terbaik bagi siswa dan orang tua siswa dalam lingkungan pendidikan. Sebagai seorang guru produktif di SMK Negeri 1 Temanggung, salah satu pelayanan prima yang telah saya berikan kepada siswa yaitu berusaha untuk memfasilitasi pengembangan minat bakat siswa dengan cara selalu siap ketika diminta bantuan menjadi pembimbing lomba. Namun ada kendala yang saya hadapi, yaitu keterbatasan waktu dalam kegiatan pembimbingan lomba. Hal ini dikarenakan jam mengajar saya mencapai 42 jam dalam satu minggu, sehingga kegiatan pembimbingan lomba dapat dilakukan setelah pulang sekolah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya akan mengatur jadwal mengajar dan jadwal bimbingan lomba dengan bijak, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada setiap siswa. Materi yang keempat yaitu penyusunan standar operasional prosedur atau SOP. Menurut Permenpan nomor 35 tahun 2012, standar operasional prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dilakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi. Bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa harus dilakukan. Di SMK Negeri 1 Temanggung belum memiliki SOP peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan yang terstandar. Selama ini, kegiatan peminjaman dan pengembalian buku dilakukan berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis berkoordinasi dengan Kepala Perpustakaan untuk membuat draft rancangan SOP peminjaman dan pengembalian buku yang sesuai dengan Permenpan nomor 35 tahun 2012 dan melakukan pencatatan peminjaman dan pengembalian buku secara digital untuk mempermudah petugas perpustakaan dalam menginventarisir, mengkontrol, dan mendata buku yang keluar dan masuk perpustakaan. Materi yang kelima yaitu perencanaan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan-tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sebagai seorang guru, kita wajib membuat rencana pembelajaran, di mana rencana pembelajaran dirancang untuk memandu guru dalam melaksanakan pembelajaran sehari-hari untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran dan membantu mengarahkan proses pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Rencana pembelajaran ini dapat berupa RPP atau modul ajar. Komponen minimum dalam modul ajar yaitu
Terdapat tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, rencana asesmen awal dan akhir, dan media pembelajaran. Materi yang keenam yaitu penata usahaan keuangan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sebagai seorang guru di SMK Negeri 1 Temanggung, kegiatan penata usahaan keuangan yang saya lakukan yaitu pada kegiatan perjalanan dinas. Prosedur penata usahaan keuangan perjalanan dinas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Permasalahan penata usahaan keuangan di SMK Negeri 1 Temanggung yaitu terdapat program kegiatan yang tidak masuk pada RKAS, padahal kegiatan tersebut wajib dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena kurang telitinya pada saat pengajuan RKAS. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu dilakukan 1. Perubahan RKAS. 2. Proses penginputan RKAS harus dilakukan secara cermat dan teliti. 3. Perlu dilakukan cross-check ulang dari pihak ketiga agar tidak ada kegiatan yang terlewat. Materi yang ketujuh yaitu komunikasi efektif. Komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengelolaan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Komunikasi dikatakan efektif atau berhasil apabila pesan yang disampaikan komunikator itu dapat diterima, adanya saling pengertian sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan komunikator, serta dapat mengubah sikap atau perilaku komunikan. Salah satu prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi yaitu clarity. Clarity yaitu kejelasan dari pesan yang disampaikan. Komunikasi di SMK Negeri 1 Temanggung berjalan cukup efektif. Terdapat grup-grup WhatsApp yang dibentuk untuk keperluan-keperluan tertentu agar komunikasi lebih efektif. Namun, miskomunikasi masih sering terjadi di dalam panitia kegiatan. Hal ini dikarenakan pada saat rapat koordinasi, tidak semua guru datang. Guru tidak memperhatikan informasi yang disampaikan, dan pada saat informasi dibagikan di grup WhatsApp, file tidak dibuka dan tidak dibaca, sehingga terjadi miskomunikasi pada pembagian tugas. Untuk mengatasi masalah tersebut, hal yang dapat dilakukan yaitu memaparkan tupoksi masing-masing seksi kegiatan secara lisan maupun tulisan, meningkatkan intensitas koordinasi untuk menyatukan pemahaman, dan melaksanakan refleksi dan evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan. Materi yang ke-8 yaitu pengadaan barang dan jasa. Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Sebagai seorang guru produktif, proses pengadaan barang dan jasa yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Temanggung yaitu pengadaan bahan praktek. Pengadaan bahan praktek di SMK Negeri 1 Temanggung sudah berjalan dengan baik dengan adanya koordinasi antara Waka Sarana dan Prasarana, Kepala Program Keahlian, guru, dan teknisi. Namun, masih ada kendala yang dihadapi yaitu kurang pahamnya bagian sarana dan prasarana mengenai spesifikasi bahan praktek yang dibutuhkan, sehingga terjadi kesalahan dalam pembelian bahan praktek. Untuk mengatasi masalah tersebut, Waka Sarana dan Prasarana bekerja sama dengan Kepala Program Keahlian untuk menunjuk 1 orang teknisi yang ditugaskan untuk membantu pengadaan bahan praktek agar sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Demikian hasil implementasi administrasi dasar di SMK Negeri 1 Temanggung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.